Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai IPA kelas 7, mengenai bab energi. Yang pertama, kita akan ke peta konsepnya terlebih dahulu. Jadi nanti dalam energi kita akan mempelajari mengenai bentuk-bentuk energi dan transformasi dari energi. Di mana energi ini bisa berada dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah energi kalor, energi cahaya, energi kimia, energi otot, energi bumi. Kemudian ada energi mekanik yang dibagi menjadi dua, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Selanjutnya ada energi listrik dan yang terakhir ada energi nuklir. Nah, di mana transformasi dari energi ini dapat digunakan dalam metabolisme, baik anabolisme maupun katabolisme. Anabolisme contohnya dalam proses fotosintesis, sedangkan katabolisme contohnya dalam pencernaan makanan dan respirasi. Nah, membicarakan mengenai energi ini merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, di mana energi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu energio yang berarti kegiatan atau aktivitas. Dalam satuan internasional, energi ini dinyatakan dalam satuan joule. Nah, di mana nanti 1 kalori itu sama dengan 4,18 joule atau 1 joule-nya ini sama dengan 0,24 kalori. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bentuk-bentuk energi itu bisa menjadi berbagai macam. Ada energi kimia, energi kinetik, energi listrik, energi kalor, energi cahaya, energi otot, energi bunyi, energi nuklir, energi biogas, dan energi potensial. Di mana energi ini dia dapat diubah. Jadi dalam perubahan bentuk energi ini misalnya dari energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian dari energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Dari energi cahaya kemudian berubah menjadi energi kalor. Nah, contoh perubahan energi yang pertama, energi listrik yang kita gunakan untuk menyetrika itu sama saja perubahan dari energi listrik menjadi energi kalor atau panas. Kemudian energi listrik untuk menyalakan lampu itu sama saja perubahan dari energi cahaya menjadi energi kalor. Kemudian energi listrik untuk menghidupkan radio itu adalah perubahan dari energi listrik menjadi energi bunyi. Kemudian yang keempat, energi listrik untuk menghidupkan angin itu sama saja perubahan energi listrik menjadi energi kinetik atau gerak. Untuk energi kinetik dan energi potensial, energi kinetik ini merupakan energi yang dimiliki benda yang bergerak, di mana energi kinetik akan dirumuskan dengan EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK ini adalah energi kinetik benda dengan satuan joule, kemudian M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda dalam satuan meter per second. Sedangkan energi potensial ini merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena letak atau kedudukannya. Nah, energi potensial ini memiliki rumus mgh. Energi potensial ini dilambangkan dengan EP dengan satuan joule. M ini adalah massa benda dengan satuan kilogram. G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. Dan H adalah ketinggian dalam satuan meter, di mana kecepatan benda saat menyentuh tanah, rumus V-nya adalah akar dari 2 kali G kali H. Contoh soal untuk energi kinetik dan energi potensialnya, seorang atlet lompat indah melakukan suatu loncatan dengan kecepatan 2 meter per second. Jika massa tubuh atlet tersebut adalah 50 kg, berapa besar energi kinetik atlet tersebut? Berapa pula energi potensial atlet saat berada pada ketinggian 3 meter, di mana percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, untuk menghitung energi kinetik atau EK, tadi rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Jadi ini setengah, masanya dari atletnya adalah 50 kg, ini masuk 50, kecepatannya adalah 2 meter per second. Jadi karena V kuadrat 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4, 4 dibagi 2 dikali 50 adalah 100 joule. Sedangkan energi potensial di ketinggian 3 meter, rumusnya adalah mgh.
Masanya tadi adalah 50, percepatan gravitasinya 10, dan ketinggian 3 meter. 50 kali 10 kali 3, ini hasilnya adalah 1500 Joule. Selanjutnya ada sumber-sumber energi. Ada sumber-sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan ada sumber energi yang dapat diperbarui. Untuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah bahan bakar minyak karena kita memerlukan proses pengolahan minyak bumi ya, di mana minyak bumi ini berasal dari pelapukan sisa-sisa makhluk hidup maupun sisa-sisa batuan yang tertimbun berjuta-juta tahun lamanya. Jadi itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian ada batu bara dan gas alam. Sedangkan sumber energi yang dapat diperbarui contohnya adalah energi angin, air, matahari, dan pasang surut air laut. Untuk hukum kekekalan energi atau EM, ini rumusnya adalah EK ditambah EP. Atau energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, makhluk hidup ini bisa melakukan transformasi energi melalui proses metabolisme yang berlangsung di dalam sel tubuh. Metabolisme secara harfiah ini adalah perubahan di mana metabolisme itu dibagi menjadi dua, ada anabolisme dan ada katabolisme. Nah, anabolisme ini adalah proses penyusunan molekul kompleks dari materi yang lebih sederhana. Misalnya pada proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis kan ini terjadi di klorofil ya. Kita memerlukan karbon dioksida, air, dan batuan sinar matahari. Nanti dia akan menghasilkan molekul yang lebih kompleks, yaitu glukosa, dan ada hasil sampingnya yaitu oksigen. Sedangkan katabolisme ini adalah proses pembongkaran molekul yang relatif besar menjadi lebih kecil. Misalnya adalah proses pencernaan makanan dan respirasi. Nah, contoh anabolisme tadi adalah fotosintesis. Fotosintesis ini merupakan pembentukan glukosa dari karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari. Di mana ini proses yang sudah saya singgung tadi. Air bereaksi dengan karbon dioksida dengan bantuan cahaya dan klorofil akan menghasilkan glukosa dengan rumus C6H12O6 dan hasil samping oksigen atau O2. Sedangkan contoh proses dari katabolisme yaitu pada pencernaan makanan. Dalam mencerna makanan, makhluk hidup ini tidak bisa mengubah energi kimia menjadi energi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, untuk karbohidrat ini adalah sumber tenaga sehari-hari kita, di mana contoh makanan yang mengandung karbohidrat ini adalah nasi, kentang, dan ubi. Sedangkan protein ini akan membantu dalam pertumbuhan otak dan tubuh, contohnya ada pada ikan, daging, dan telur. Dan lemak ini nanti diubah menjadi glukosa saat tubuh membutuhkan energi. Contoh makanan yang mengandung lemak adalah kacang tanah, keju, dan daging. Nah, jadi proses transformasi energi dari pencernaan makanan di sini, jadi ketika kita makan nasi, nanti molekul organiknya ini akan dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana. Kemudian dia akan diserap ke dalam darah dan diedarkan ke sel-sel tubuh. Nah, dalam proses pencernaan makanan, yaitu proses katabolisme yang membutuhkan ikatan kimia ya, nanti nutriennya ini dia akan diubah menjadi energi kimia, di mana dia akan disimpan dalam bentuk ATP. Sedangkan untuk respirasi ini adalah proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi, di mana nanti ini akan mengubah energi kimia menjadi energi yang dapat digunakan secara langsung. Nah, reaksi respirasi sel ini adalah C6H12O6 atau glukosa ditambah oksigen yaitu O2 menjadi 6 CO2 karbon dioksida dan 6H2O yaitu air. Dan ada pelepasan energi sebesar 675 kilokalori. Nah, energi yang dihasilkan dari proses respirasi ini digunakan untuk aktivitas makhluk hidup, misalnya untuk kita bergerak, berbicara, dan sebagainya. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai IPA kelas 7 mengenai bab energi. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.